Bagaimana saya mampu berdiri di hadapan saya baginda Rasul sedang duduk, kata Ki Hasan Nawawi. Banyak sekali kisah-kisah di kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Hal-hal yang terjadi bagi orang-orang yang demen dan senang mengadakan peringatan Maulid. Luar biasa. Bahwa tidak ada rumah atau masjid atau tempat apapun dibacakan Maulid Nabi terkecuali malaikat itu mengelilingi rumah tersebut atau masjid tersebut atau tempat tersebut. Wa bihudurihi hadarat arwahul anbiya wal auliya. Maka dengan kehadiran beliau di acara peringatan Maulid tadi, maka hadir pula ruh-ruh para nabi dan para wali. Kalau nabi udah datang, kalau ruh para anbiya sudah hadir, kalau para aulia ruhnya sudah kumpul, apa yang terjadi? Wa bizalika tanzilur rahmatu. Maka tentunya adalah turun rahmat-rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina nabiyyahul a'zam wa ja'alana ummatahu ummatan wasatan khairal umam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna muhammadar rasulullah du makarimith thiyab. Usalli wa usallimu ala rasulillahi sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairi khalqillah bil ismi wal jismi wal maqam wa ala alihi walladhi fi silki dinihi intazam wa sahbihi humatid dinil aqwa wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiz zihab. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis sadaqallah wa balagha Rasulullah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama diucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pengatur waktu, pembawa acara sekaligus yang memimpin pembacaan Rawi Maulid Mukarramul Ustaz Jailani. Terima kasih atas waktunya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, orang tua kita Mukarram Bapak Haji Rohiman dan Ibu Hajah Titim, Ustaz undang Nur Hidayat beserta segenap keluarga besar. Jangan lupa guru kita, orang tua saya Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Air Kamal, Bapak Ustadz Abdurrahman, Bapak Ustadz Herman, para asatid, para ketua DKM, beserta seluruh jamaah, Bapak Haji Manung dan rekan-rekan, bapak-bapak, para remaja, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya saya hormati, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Puja-puji dan rasa syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam semoga senantiasa Allah sampaikan selamanya kepada Nabi kita, junjungan alam paduka mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi disampaikan oleh panitia, oleh Ustaz undang Nur Hidayat, bahwa malam hari ini pengajian kita berbeda karena sudah memasuki bulan Rabiul Awal, sehingga kita sekaligus
berniat melaksanakan ta'ziman wa takriman wa tafhiman, mengagungkan, memuliakan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga biasanya jam segini kita udah ngopi, ini baru mulai pengajian. Gak apa-apa kalau muludan mah agak lama sedikit, sabar ya para jamaah ya. Itu barangkali dari rumah udah ngancem tanggal 9 ya udah keluar nasi uduk, ini baru mulai pengajian. Insya Allah malam hari ini maulid luar biasa, apalagi ini tempat digunakan maulid. Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu zalikal bait awil masjida awil mahallah. Bahwa tidak ada rumah atau masjid atau tempat apapun dibacakan maulid Nabi terkecuali malaikat itu mengelilingi rumah tersebut atau masjid tersebut atau tempat tersebut. Di malaikat itu mengelilingi tempat ini karena tadi dibacakan maulid. Bukan hanya itu, wasallatil malaikatu wal ahli zalikal makan. Dan para malaikat juga membaca sholawat, artinya memohonkan ampun untuk semua jamaah yang hadir di tempat tersebut. Jadi kita didoain sama malaikat nih, dimintain ampun dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa kita diampuni sama Allah. Amin. Wa ammahumullahu ta'ala birrahmah waridwan. Bahkan Allah menurunkan, meliputi bagi yang hadir di situ dengan rahmat dan keridoannya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan wa ammal mutawwaquna bin nur, yakni Jibril, Mikail, Israfil, Ijra'il alaihi wassalatu wassalam, fa innahum yusalluna ala man kana sababan li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malaikat yang bermahkotakan cahaya, Jibril, Mikail, Israfil, Ijra'il, itu membaca salawat, memintakan ampun secara khusus untuk sahibul bait yang menjadi perantara diadakannya peringatan maulid tersebut. Alhamdulillah. Makanya kalau bisa bulan maulid itu di rumah masing-masing ngadain. Setiap rumah ngadain pembacaan maulid. Tuh, nggak usah ngundang saya, yang penting ngadain maulid aja itu. Tuh, ngadain maulid seperti di sini gitu ya. Ya kalau mau dibesar-besarkan silakan, mau kecil-kecilan silakan, yang penting luar biasa kalau rumah kita dibacakan maulid. Udah irma muter aja tiap malam seharusnya itu gitu ya. Iya. Sember-sember Ustaz jalani nanti ya. Nah, itu insya Allah berkah maulid. Makanya malam hari ini pun kajian Fawaidul Muhtaroh, saya akan membahas tentang maulid, tapi ngaji kitab Fawaidul Muhtaroh tetap yang biasa, yang membahas tentang maulid Nabi. Pak Kiai silahkan dibuka halaman 221. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ihtifalu bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perayaan maulid Nabi atau memperingati atau merayakan kelahiran baginda Nabi, halaman 221. Poin yang pertama, al-ihtifalu bil maulidin Nabi syarif ta'birun anil farahi was sururi bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bahwa perayaan maulid Nabi yang mulia, takbirun, itu adalah takbir atau gambaran. Gambaran dari apa? Anil farahi, dari rasa gembira, was sururi, dan bahagia. Gembira dan bahagia, kenapa? Bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qadin tafa'a bihil kafir, bahkan sungguh. Kalau qad masuk ke kalimat fi'il madi, mananya litahqiq, sungguh. Kalau ke fi'il mudhari litaklil, ini ke fi'il madi. Dan sungguh mengambil manfaat terhadap kegembiraan dengan lahirnya Nabi itu, termasuk orang kafir sekalipun. Orang kafir itu ada manfaatnya bagi orang kafir kalau ikut bergembira dengan lahirnya Nabi. Faqad jaa fil Bukhari, maka sungguh sudah datang dalam kitab Sahih Bukhari apa? Annahu, sesungguhnya, yuhaffafu, diringankan. Apa? Naibul fa'ilnya ini jar majrur, an Abi Lahbin, diringankan. Siapa? Yaitu Abu Lahab. Kapan diringankannya? Kulla yaumil isnaini, setiap hari Senin.
bisababi itqihi, dengan sebab memerdekakannya Abu Lahab li Suwaibah kepada amatnya, budaknya itu Suwaibah, jariyatihi, sebagai hamba sahayanya. Kenapa? Lima basyarathu, karena Suwaibah ini sudah memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab biwiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gembira Abu Lahab dengan lahirnya Nabi, joget-joget bahkan itu Abu Lahab saking gembiranya. Jadi Abu Lahab saja yang kafir diringankan siksanya, itu diringankannya itu penjelasannya itu di bawah itu adalah dari jari-jarinya itu keluar air gitu, sehingga dia bisa meminum air tersebut dari jari-jarinya itu kalau hari Senin. Itu seperti itu Abu Lahab yang udah diponis di Al-Qur'an. Tabbat syada abi lahabil watab itu. Wa yaqulu fi zalikal hafidz Samsuddin Muhammad bin Nasir ad-Damsyiki, dan telah mengatakan dalam hal tersebut bahwa orang kafir itu juga mengambil manfaat dari kegembiraan dengan kelahiran Nabi. Al-Imam Hafidz Samsuddin Muhammad bin Nasir ad-Damsyiki. Ada syairnya di sini. Syair. Syairnya sama dengan kitab Qomi Utubian syairnya. Iza kana hadza kafiran ja'a zammuhu bitabat yadahu fil jahimi muhallada ata annahu fi yaumil isnaini daima yuhaffafu anhu li sururi bi ahmada faman zannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahida. Bahar Kamil yang artinya kurang lebih seperti ini. Idza kana hadza kafiron, apabila keberadaan kabar ini berlaku untuk orang kafir, bahwa diringankan siksanya bagi orang kafir yang bergembira senang dengan lahirnya Nabi, yang ja'a zammuhu, sudah datang caciannya, sudah tes halo tes nyamber lagi, sudah datang celaannya orang kafir ini dalam Al-Quran, bitabbat syadahu, dengan kalimat ayat tabbat syadahu, tabbat syada abi lahabi wa tabba. Tes halo tes halo tabbat syadahu fil jahimi muhallada. Jadi Abu Lahab yang sudah diponis di surat Al-Lahab, muhallada fil jahimi, akan kekal di neraka jahim, itu mendapat keringanan siksanya setiap hari Senin. Annahu fil yaumil isnaini daimah, bahwa datang kabar bahwa annahu, sesungguhnya Abu Lahab, fil yaumil isnaini daimah, di setiap hari Senin itu selalu daiman, selalu yuhaffafu, diringankan, anhu, kepada Abu Lahab, li sururi bi ahmada, karena gembira senang dengan lahirnya Ahmada, yaitu Nabi Muhammad. Muhammad itu panggilan di bumi, kalau panggilan di langit Ahmad. Pamazannu bil abdil ladzi kana umruhu, lalu bagaimana perkiraan kita, sangkaan kita dengan seorang hamba yang umurnya bi ahmada masruro, yang seumur-umur hidupnya itu berbahagia, bergembira dengan kelahiran baginda Nabi, wa mata muwahida,
dan wafat pun dalam keadaan mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah. Bisa dibayangkan, tentunya bukan hanya hari Senin saja yang diselamatkan daripada siksa neraka. Tentunya mudah-mudahan kalau yang memang seperti kita tiap tahun, bahkan bukan hanya di bulan Maulid saja. Jadi kalau Abu Lahab saja yang kafir, itu diringankan siksanya padahal dia kafir dan divonis selamanya di neraka Jahim. Bisa kita bayangkan bagaimana orang Islam yang setiap saat gembira dengan lahirnya Nabi, bahkan wafat pun dalam keadaan bertauhid mengesahkan Allah. Tentunya mudah-mudahan bukan hanya diringankan siksanya, tapi dijaga, dipelihara seumur di dunia dan di akhirat daripada siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Itu intinya seperti itu. Poin yang kedua, nukila an ba'di salafi, diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasta'zinu rabbahu, bahwa Kangjeng Rasul itu minta izin rabbahu kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi minta izin apa? Bapak-bapak mau berangkat ngaji ke sini sama istri minta izin enggak? Hah? Oh, minta izin enggak? Enggak usah. Wanita laki-laki tidak harus minta izin sama istri. Kalau istri harus minta izin sama suami. Bapak-bapak cukup pemberitahuan saja. Iya. Tuh. Kalau tidak pemberitahuan, bapak-bapak itu namanya arogan. Tuh. Jadi Nabi minta izin kepada Allah untuk apa? Lihuduri hablati maulidihi, untuk menghadiri perayaan maulid beliau. Nabi minta izin sama Allah, ya Allah izinkan saya mau datang ke Haji Ruhiman di Burangkeng menghadiri peringatan maulid di rumah beliau. Amin. Itu sebegitu luar biasa. Wa bihuduri hadarat arwahul anbiya wal auliya. Maka dengan kehadiran beliau di acara peringatan maulid tadi, maka hadir pula ruh-ruh para nabi dan para wali. Subhanallah, ini para wali kumpul, para nabi kumpul karena mengikuti beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau nabi udah datang, kalau ruh para anbiya sudah hadir, kalau para aulia ruhnya sudah kumpul, apa yang terjadi? Wa bizalika tanzilur rahmatu, maka tentunya adalah turun rahmat-rahmat Allah. Itu para jamaah sekalian. Jadi insya Allah orang yang datang malam hari ini di tempat ini dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketiga, biar cepat gitu, tapi ngaji dapat gitu. Soalnya saya kalau ceramah nggak bakal ngomong begini, pasti yang lain gitu. Makanya bagi kita. Yang ketiga, Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas yaqul, beliau berkata, Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, yahdurun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kulli maulidin indal maqami fihi ila maulidad diba fa innahu yahduruhu kullah. Masya Allah. Kitab Tadhkirun Nas halaman 182. Kata Habib Saleh, yahdurun Nabiy, bahwa Nabi hadir bi kulli maulidin, pada setiap acara maulid, indal maqami fihi, ketika mahallul qiyam, ketika berdiri Nabi hadir. Illa maulidad dibai, kecuali maulid diba yang tadi dibaca bareng-bareng. Emang kenapa kalau maulid diba? Fa innahu yahduru kullah, bahwa Nabi menghadiri maulid dari awal hingga akhir. Bukan hanya mahalul qiyam saja, dari awal hingga akhir Nabi sudah hadir di acara maulid yang dibacakan maulid tiba. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Poin yang keempat. Qala Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu an. Berkata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu an, Jam'iyatul Maulidi, kumpulan peringatan maulid, jam'iyatun masyhudatun, adalah kumpulan yang disaksikan.
yang dihadiri oleh orang-orang mulia. Wal habib, dan kekasih, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, la syakka, tidak ada keraguan sedikit pun, annahu hadirun, bahwa baginda Nabi itu hadir. Itu makanya disebut masyhudah, disaksikan. Wa ahlul basair bayarawnahu iyana, dan orang-orang yang sudah memiliki pandangan batin, ahlu basirah, basirah mata batin, bayarawnahu iyana, mereka itu melihat secara kasat mata, mereka melihat dengan jelas. Lalu apa bagi kita yang tidak bisa melihat dengan jelas? Kita bisa merasakan tanda-tanda kehadiran beliau. Apa tanda-tanda bahwa ruh beliau hadir, ruh para nabi hadir, ruh para aulia hadir dalam peringatan Maulid? Apa tandanya? Wa min alamati hudurihi, dan diantara tanda kehadiran baginda Rasul, nuzulus sakinah wal wiqar, turunnya ketenangan. Turunnya ketenangan, kedamaian ke dalam hati kita. Jadi kalau kita baca Maulid, kita kok tenang hati kita, damai hati kita, itu menunjukkan hadirnya ruh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal mahabbah wal jalal, meningkat grafik mahabbah kita kepada baginda Rasul ketika kita ikut baca Maulid, para jamaah sekalian. Hati kita meningkat mahabbahnya. Wal jalal, keagungan Kanjeng Rasul itu begitu terasa, keagungan Allah begitu terasa ketika kita membaca Maulid Nabi. Wal azamati, dan ala ahlil jam'i, dan rasa mengagungkan ala ahlil jam'i kepada jamaah yang kumpul di saat itu, di acara Maulid itu, hadir rasa tenang, rasa damai, rasa haibah. Itu haibah itu takut dan malu, namanya haibah, campur gitu, antara mahabbah dan khauf dicampur jadi haibah. Ada rasa, bahasa Sunda nama ajrih, itu ajrih. Wal jalal, ada rasa mengagungkan. Wal azomah juga sama, takzim, mengagungkan ala ahli jam'i, kepada jamaah yang kumpul di tempat tersebut. Rasa itu hadir, maka rasa itu hadir itu menandakan seiring kehadiran ruhnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, tabarakallah. Itu banyak, itu di kitab-kitab Maulid itu banyak. Tuh kalau di Syaraful Anam kan sarahnya itu kitabnya Mawahibus Somad. Kalau Berjanji Nasar yang biasa kita baca Abtadi'u, sarahnya Berjanji Nasar itu Madarijus Su'ud, yang ada hadis, bukan hadis sebenarnya, man azama maulidin kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Itu boleh diungkapkan, ada riwayat seperti itu. Dan boleh silahkan digunakan, cuman disebutkan bahwa itu dhaif, itu aja. Boleh digunakan. Tuh. Walaupun ulama-ulama yang lain mengatakan itu bahwa tidak ada hadis itu, tapi mereka mengatakan boleh digunakan, tapi jangan menyebutkan qalan Nabi. Itu seperti itu aja. Ada riwayat, itu seperti ada riwayat mengatakan man azama maulidi karena lahu apa? Karena syafi'an yaumal qiyamah, kan seperti itu. Boleh itu. Dan kalau mau nyebut hadis silahkan sebutkan dhaifnya. Bahwa ini hadis dhaif, boleh. Itu Madarijus Su'ud, itu Berjanji Nasar. Ada Berjanji Najm, namanya kitabnya Targhibul Mustaqin. Itu masing-masing ada sarahnya gitu. Jadi kalau senang baca-baca Maulid, kita boro-boro kitabnya, kan kadang yang Maulid yang kita baca aja kadang nggak paham gitu kan. Tapi insya Allah bukan itu yang paling utama. Tapi rasa mahabbah, rasa cinta itu dalam hati itu. Kecintaan kita walaupun kita nggak paham, tapi secara global, secara garis besar, bahwa yang dibaca itu isinya semuanya mengagungkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Hasan Nawawi aja yang di Madura itu ketika Habib mengadakan Maulid, ketika Mahalul Qiyam semuanya berdiri, Kiai Hasan Nawawi nggak berdiri, duduk aja. Yang lain berdiri, dia nggak berdiri. Kalau kata kita mah songong banget ya, yang lain berdiri dia enggak. Itu setelah selesai acara Maulid, Habib ini negor, saya bawa makom itu yang punya acara, kata Kiai Hasan Nawawi, mohon maaf, saya pengennya berdiri. Bagaimana saya mampu berdiri di hadapan saya baginda Rasul sedang duduk, kata Kiai Hasan Nawawi.
nggak sanggup berdiri saya karena di depan saya Rasul sedang duduk. Masa saya berdiri? Luar biasa. Itu kalau ahli wasirah itu seperti itu. Sudah bisa melihat ini para jamaah sekalian. Banyak sekali kisah-kisah di kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Hal-hal yang terjadi bagi orang-orang yang demen dan senang mengadakan peringatan Maulid. Luar biasa. Poin yang kelima aja dulu. Biar selesai. Kanal Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad